keluhan yang berakumulasi di masyarakat. Ini kalau kita bicara secara global gitu ya, kan populisme itu kan jadi fenomena yang sifatnya global sekarang ini ya. Jadi buat saya itu populisme Islam cuma semacam satu varian gitu loh dari populisme secara umum. Dan populisme itu sebetulnya sudah ada ya berabad-abad, tetapi populisme masa kini menurut saya itu mempunyai suatu ciri yang khusus, yaitu bahwa dia merupakan respons terhadap suatu kondisi yang berkembang selama 30-40 tahun terakhir di tingkat dunia, itu yang kita sebut sebagai globalisasi dulu, sekarang kita lebih sering sebut sebagai neoliberalisasi perekonomian dunia, yang dampaknya itu adalah memang meningkatkan kekayaan, gitu, meningkatkan produktivitas dan sebagainya, tetapi juga meningkatkan ketidaksetaraan, kesenjangan sosial dan ekonomi, menstrukturkan gitu ya kesenjangan tersebut, dan juga menimbulkan bentuk-bentuk marginalisasi dan dislokasi sosial yang baru bersama dengan berbagai transformasi yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Namun responsnya itu kenapa mengambil bentuk populisme? Populisme itu kan kalau dalam konsepsi yang paling sederhana adalah cara memandang dunia politik itu dari segi adanya suatu massa yang sifatnya baik, yang sifatnya bermoral, berakhlak, kerja keras gitu, virtuous gitu ya, menghadapi suatu elit yang sifatnya tamak, yang eksploitatif dan lain sebagainya. Nah, bahasa politik untuk mengartikulasikan cara pandang dunia seperti itu bisa macam-macam. Nah, kalau di dunia Barat gitu ya, populisme Islam kan nggak mungkin gitu ya menjadi sesuatu yang ampuh karena nggak ada referensi kultural dan sejarahnya yang bisa dipakai untuk membangun suatu bahasa politik yang bisa memberikan respons terhadap hal-hal yang saya sebutkan tadi itu gitu ya. Jadi bahasa politiknya ya cenderung ya bahasa politik yang berkaitan dengan tradisi-tradisi politik yang dianggap sayap kanan gitu ya di sana, dan sekarang bercampur dengan retorika anti imigrasi dan lain sebagainya. Di Indonesia itu bahasa politik yang ada itu adalah kalau nggak nasionalisme ya, adanya Islam, dan dua-duanya memberikan referensi kultural dan sejarah yang bisa diracik gitu ya, sehingga kemudian membangun appeal gitu ya terhadap masyarakat secara luas yang semuanya merasa menjadi korban dari struktur sosial yang eksploitatif, yang tidak adil itu, dan merasa menjadi satu, homogen karena itu. Padahal kan ya masyarakat modern itu sangat kompleks gitu ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang macam-macam gitu ya. Tapi bahkan orang-orang kelas menengah ya, merasa tidak mobilitasnya ke atas, tersendat oleh struktur sosial yang ada, itu ya bisa berempati dengan bahasa politik yang juga appealing buat masyarakat di tingkat lebih bawah gitu ya. Jadi ada semacam homogenisasi identitas lewat populisme dan bahasa politik yang digunakan oleh populisme itu dalam kaitan dengan Islam, yaitu bahasa yang dibangun lewat referensi kultural dan sejarah yang berkaitan dengan agama Islam. Panjang banget ya ininya jawabannya. Kalau baru satu pertanyaan. Tidak apa-apa, Prof. Oh iya, Prof, ini kan
Profesor menulis sebuah buku yang berjudul Populism Islamic Populism Indonesia and the Middle East, dan saya tangkap Profesor mengambil penelitian di Indonesia, Mesir, dan Turki. Ya, betul. Saya sangat ingin tahu, Prof, apa sih yang membedakan populisme pada umumnya dan populisme Islam, dan adakah sesuatu yang menonjol gitu, Prof, dari populisme Islam di masing-masing negara tersebut? Ya, seperti saya kadang katakan tadi, ya populisme Islam itu adalah semacam varian gitu dari populisme secara lebih umum, dan dia itu berkembang dalam konteks masyarakat yang mayoritas Islam gitu ya, karena tentunya leksikon yang berkaitan dengan agama Islam itu tentu akan lebih mengena gitu ya, mempunyai resonansi sosial gitu ya. Artinya kita nggak bisa membangun populisme Islam di Brazil gitu ya. Nggak akan ada resonansi sosialnya gitu. Tapi di dalam pengalaman masyarakat berbeda dengan populisme Islam, hasilnya juga berbeda gitu ya. Jadi saya bandingkan Indonesia, Turki, dan Mesir itu karena satu hal sih. Jadi menurut saya mereka tiga kasus ini merepresentasi tiga jalur gitu ya yang beda yang diambil oleh populisme Islam, yaitu karena faktor-faktor sejarah, struktur sosial ekonomi, dan macam-macam. Jadi kalau di dalam kasus Turki itu bisa dibilang bahwa populisme Islam itu berhasil berada dalam posisi untuk mendominasi negara dan masyarakat. Ya, jadi artinya civil society itu cenderung gitu ya mendapatkan pengaruh yang sangat kuat dari organisasi-organisasi dan partai Islam, ya, walaupun dia tidak bilang dia partai Islam, yaitu AKP gitu ya, yang menggunakan bahasa-bahasa keadilan sosial dan segala macam, tapi dengan referensi kultural dan sejarah keislaman gitu ya, sehingga bisa dan bisa menguasai aparatus negara. Ya, selama 20 tahun sekarang ini hampir mendominasi aparatus negara, sehingga musuh-musuh yang dulu sangat bercokol di dalam aparat negara seperti militer dan aparat yudikatif itu pun sekarang cenderung terdomestikasi gitu ya. Walaupun sekarang kita masuk ke dalam fase baru yang ada krisis ekonomi sehingga mereka agak goyang juga di sana. Tapi kira-kira itu adalah jalur di mana populisme Islam itu berhasil mendominasi negara. Gitu. Nah, kasus Mesir itu adalah di mana populisme Islam sebagaimana terutama dimajukan oleh Ikhwanul Muslimin ya, itu mendominasi, mempunyai posisi yang dominan di dalam civil society, tapi kecuali 1 tahun ketika Muhammad Morsi itu menjadi presiden, itu gagal menguasai negara. Ya, jadi saya ada di Mesir itu 2011 jadi kira-kira 2 minggu setelah Mubarak jatuh itu saya ke Mesir, dan kelihatan memang bahwa bagian dari civil society yang paling siap untuk menyambut jatuhnya Mubarak adalah bagian civil society yang diorganisir oleh Ikhwanul Muslimin. Gitu ya. Jadi mereka mempunyai posisi yang cukup dominan sehingga di dalam civil society, sehingga mereka bisa menyambut perubahan itu. Tapi 1 tahun Mursi itu sebenarnya semacam aberrasi aja, semacam aberration aja, karena pada dasarnya kasus Mesir itu mungkin menunjukkan pathway di mana
Oke, bisa menguasai atau mendominasi civil society, tapi tidak bisa menguasai atau mendominasi negara. Gitu ya. Nah, kasus Indonesia menunjukkan kasus di mana populisme Islam itu tidak bisa menguasai civil society ataupun negara. Tetapi leksikon politiknya itu diadopsi oleh macam-macam kepentingan yang lain, sehingga gagasan-gagasannya itu di mainstream-kan gitu ya di dalam pergulatan politik, sehingga walaupun kekuatan populisme Islam itu tidak bisa mendominasi civil society ataupun negara, ide-idenya bisa termainstream-kan gitu ya di dalam pergulatan politik, sehingga mempunyai dampak juga gitu ya terhadap arena sosial dan politik. Baik, terima kasih sekali Prof pemaparannya, dan karena ini udah ada teman yang ingin bertanya, langsung saja saya masuk ke sesi tanya jawab ya Prof ya. Monggo teman-teman yang izin bertanya. Yang pertama tadi Mas Reza, silahkan, sudah raise hand, pertanyaannya monggo Mas. Ya, terima kasih Prof Edi atas penjelasannya, dan terima kasih atas waktunya Mbak Frida. Jadi sebetulnya ada 2 pertanyaan Prof. Saya sederhana aja. Pertama, saya membaca bukunya Prof ini kan baru selesai sebetulnya, meskipun udah lama ya. Jadi ya, membosankan sih ya. Oh, boten Prof. Itu menarik sebetulnya. Cuman ada pertanyaan besar saya. Studi kasus, seingat saya, studi kasus yang Prof ambil di Mesir itu kan Ikhwanul Muslimin. Ya. Sementara di Turki itu AKP. Nah, ya. Kenapa di Indonesia kok Prof mengambil Darul Islam? Itu yang pertama. Oh. Okay. Dan yang kedua, apakah populisme Islam ini, nah kemarin kan Gus Yakut selaku Menak kan bilang Indonesia ini seperti menghadapi populisme Islam lah. Seperti populisme Islam ini sesuatu yang mengancam. Apakah populisme Islam ini sesuatu yang mengancam pemerintah Indonesia, Prof? Itu saja. Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Nah, sebetulnya satu hal yang membedakan lagi Indonesia dari kasus Mesir dan Turki itu adalah tidak adanya satu organisasi yang bisa berada dalam posisi untuk mengklaim legitimasi berbicara untuk keseluruhan umat. Ya, umat ini di dalam bahasa politik populisme Islam, dalam pengertian saya itu adalah semacam ganti dari konsep the people, gitu, yang ada dalam konseptualisasi populisme secara lebih umum, gitu ya. The people itu adalah massa yang tadi saya bilang itu kan, virtuous gitu, yang diopresi dan lain sebagainya gitu. Nah, di Mesir itu Ikhwan, walaupun ada juga saingan dari beberapa kelompok Salafi dan lain sebagainya, pada dasarnya itu bisa mengklaim legitimasi untuk berbicara untuk keseluruhan umat, gitu ya. Di Turki, walaupun ada partai-partai pecahan dari dulu, partai Refah gitu ya, dan organisasi-organisasi tarekat yang mungkin tidak pro AKP gitu ya. Pada dasarnya AKP itu berhasil memposisikan dirinya sebagai suara yang kira-kira bisa secara legitimate gitu ya, bicara atau mengklaim bicara untuk keseluruhan umat gitu. Di Indonesia nggak ada. Gitu loh. Ada NU, ada Muhammadiyah gitu misalnya, ada kalau mau itu secara sosial gitu ya, secara politik ada PKS, ada macam-macam partai segala dan lain sebagainya. Tidak ada satupun gitu yang bisa gitu bilang bahwa dia itu merupakan representasi dari keseluruhan umat. Itu persoalan Indonesia gitu. Salah satu persoalan Indonesia. Nah, kenapa Darul Islam itu dibicarakan? Itu sebenarnya tidak menjadi studi kasus padanan terhadap AKP atau Ikhwan gitu, tapi menelusuri gitu bagian dari penelusuran terhadap pembentukan populisme Islam di Indonesia, di mana
referensi terhadap sejarah perjuangan Darul Islam itu menjadi sesuatu yang menjadi bagian yang cukup penting dari leksikonnya gitu ya, yaitu negara sekuler nasional yang memikirkan Islam gitu ya. Sejak zaman kolonial Islam dipinggirkan gitu-gitu. Ya, jadi dari segitu gitu, tidak dimaksudkan sebagai padanan terhadap AKP atau terhadap Ikhwan. Nah, tentu Darul Islam itu sendiri kan tahun 60-an awal ya sudah hancur gitu ya. Tapi pengaruhnya dari segi gagasan-gagasan, pecahan-pecahannya gitu ya, itu mempengaruhi politik Islam Indonesia seenggaknya sampai tahun 80-an, dan boleh dibilang juga kalau mau ditelusuri jalurnya kan ya ada bagian-bagian dari PKS yang bisa ditarik ini kepada tradisi itu gitu ya. Jadi itu jawaban yang pertama. Kedua, apakah populisme Islam itu adalah bahaya buat Republik Indonesia? Sebetulnya populisme Islam itu seperti saya katakan tidak berada dalam posisi untuk menguasai masyarakat ataupun negara di Indonesia. Jadi dari segi itu kurang berbahaya gitu. Tetapi retorikanya, leksikonnya dan agen-agen sosialnya bisa ditarik oleh kepentingan-kepentingan yang lebih kuat, yang lebih dominan, untuk memajukan kepentingan mereka sendiri di dalam pertarungan antar elit. Jadi misalnya kita bisa lihat Prabowo itu bisa kalau lagi cocok gitu mengumandangkan gagasan-gagasan yang kedengarannya Islami gitu ya, dan didukung oleh kelompok-kelompok yang dari luarnya Islami gitu. Nah, itu bagian dari pertarungan di mana mainstreaming dari ide-ide populisme Islam itu terjadi dan diambil oleh semua pihak gitu. Jadi kalau kita ke Jokowi juga direkrutnya Ma'ruf oleh dia itu juga bagian dari upaya untuk menentukan narasi gitu ya dari Islam politik dan populisme Islam secara spesifik gitu ya. Jadi dampak dari semua ini sebetulnya adalah pertarungan politik semakin ditandai oleh referensi terhadap atribut-atribut atau simbol-simbol moralitas yang sebetulnya cuma digunakan oleh kepentingan-kepentingan yang mau menguasai negara dan akses lewat penguasaan terhadap negara, akses terhadap sumber daya ekonomi. Jadi sebenarnya ini adalah konflik untuk menguasai negara dan akses terhadap sumber daya ekonomi, tetapi pakai bahasa Islam. Baik, Prof. Terima kasih atas penjelasannya, Prof. Ini ada pertanyaan kedua dari Mas Sulhan Zuhdi. Izin bertanya, Prof. Apa ekses-ekses yang membuat gerak lintas kelas dan identitas yang masif sulit bergerak, tapi malah kelompok mengatasnamakan agama tertentu mudah sekali membesar bila itu terjadi di Indonesia? Kelompok feminisme, gerakan ekologi, dan lain-lain masih sering dianggap kurang menarik. Terima kasih, Prof. Ya, karena basis sosial dari kelompok feminisme, gerakan ekologi, dan sebagainya itu sangat tipis. Jadi bagaimana mereka bisa mengembangkan suatu bahasa politik yang membuat orang yang sifatnya jumlah orang yang sifatnya masif membentuk identitas sebagai feminis atau ekologis gitu. Ecologist, ya. Nggak ada bahasa politiknya yang mempan untuk memobilisasi sentimen rakyat ya yang diganggu oleh ketidakadilan sosial dan lain sebagainya lewat bahasa feminisme atau bahasa ekologi politik ekologi gitu ya.
ya nggak ada gitu. Tapi karena apa namanya sejarah sosial, karena struktur sosial yang ada gitu, bahasa Islam selalu tersedia, ya karena juga apa namanya identitas keagamaan yang melekat pada banyak orang, dan juga karena apa namanya selalu bisa dikemukakan suatu narasi sejarah yang mengklaim misalnya bahwa oh Islam itu ya dari dulu itu yang melawan kolonialisme, lalu melawan negara yang otoriter pasca kolonialisme dan sebagainya, sehingga apa namanya bisa diracik dengan cara mempunyai itu tadi yang saya bilang resonansi sosial. Kalau pakai bahasa feminisme, pakai bahasa ekologi politik, resonansi sosialnya amat terbatas. Mungkin hanya sebagian kecil dari kelas menengah terdidik saja yang bisa ditarik. Baik, Prof. Terima kasih. Ini sudah ada yang masuk lagi, Prof. Atas nama Gratia Wing Arta, silahkan pertanyaannya, Kak. Baik, terima kasih Prof. Fedi atas waktunya. Indonesia yang kita tahu, kelompok Islam yang mempunyai beragam mazhab dan ideologi dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah dapat merangkul beberapa ormas-ormas Islam untuk mendukung kampanye-kampanyenya demi menjaring aspirasi masyarakat. Di sini, bagaimana cara pemerintah sekarang ini menavigasi ormas-ormas keagamaan khususnya Islam seperti FPI, HTI agar berkiblat ke pemerintah dan mendukung visi pemerintah. Terima kasih. Jadi gini, ini pemerintah kan responsnya adalah ya dua lah. Satu adalah represif gitu ya, jadi melarang HTI lalu melarang FPI. Dan satunya lagi adalah akomodatif dalam arti merangkul terutama NU, ya, mungkin secara lebih terbatas Muhammadiyah. Ya. Tapi kedua organisasi sosial besar ini mempunyai beberapa persamaan. Salah satu yang sangat penting adalah sejak kelahiran mereka di zaman kolonial, pada dasarnya kedua-duanya itu selalu sedikit banyak tergantung pada patronase negara. Ya, jadi nggak pernah menjadi lawan gitu ya, yang frontal terhadap negara, apakah itu negara kolonial ataupun pasca kolonial. Ya, nah, yang seperti ini baik-baik aja gitu ya dalam artian tertentu, tapi kemudian kalau harus menghadapi masa, terutama masa anak muda misalnya ya yang merasa idealismenya terganggu gitu ya, tentang idealismenya tentang keadilan, masyarakat yang adil gitu, atau yang ini juga apa itu harapan-harapan sosialnya itu juga jadi menjadi terganggu atau pudar gitu ya. Ya, saya mikir bagaimana saya mau kerja, gimana saya kenapa saya sudah terdidik tapi tetap terpuruk juga gitu, sedangkan orang-orang yang elit ini pada goblok-goblok tapi kok kaya-kaya gitu ya. Ya jadi kan rasa keadilan terusik gitu ya. Nah, yang kayak gini-ginian ya dalam bahasa moderatnya NU dan Muhammadiyah itu nggak mempan. Karena ini orang marah kok gitu, terus disuruh kalem gitu kan. Menurut saya di dalam penelitian saya, walaupun dalam aspek ini masih harus saya dalami, tapi kesan saya adalah NU dan Muhammadiyah itu pun menyadari itu gitu, bahwa dia bisa kehilangan umatnya kalau dia nggak bisa ngomong bahasa politik yang kayak gitu juga gitu, sehingga banyak kiai, ustadz segala macam itu
kalau nggak di tingkat bawah, kalau nggak ngomong kayak gitu nanti kehilangan umatnya, diambil HTI atau diambil PKS atau diambil yang lain gitu. Ya. Nah, dan itu yang menurut saya adalah salah satu hal kenapa organisasi-organisasi besar ini yang mendukung pemerintah untuk melarang yang seperti gini-ginian gitu ya, karena mereka tahu bahwa itu ancaman terhadap posisi mereka juga di kalangan umat. Nah, bagaimana HTI, HEPI segala macam diajak masuk ya, biasanya itu lewat ini politik patronase. Nah, dan dalam artian tertentu mereka ikut dengan Prabowo misalnya itu karena mungkin secara langsung atau tidak langsung punya dijanjikan atau mempunyai harapan dan bayangan itu kalau ini masuk kekuasaan gitu ya, walaupun biasanya sih ditipu. Seperti waktu Anies menang di Jakarta itu, apakah kemudian mereka masuk ke ini lingkaran kekuasaan? Enggak juga, ditipu juga gitu. Masalahnya itu nggak kapok-kapok ditipu gitu. Tapi memang ini salah satu yang mereka harapkan adalah mereka cukup keras, cukup menakutkan gitu sehingga nanti daripada direpresi, mendingan diajak masuk aja gitu. Dengan dikasih jabatan, dikasih akses bersumber daya ekonomi dan lain sebagainya. Nah, dengan cara itu biasanya bungkam. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Selanjutnya, Mas Sulkan nanti dulu ya. Sekarang kita ke pertanyaannya Izar Aisy. Izin bertanya, Prof. Saya pernah baca di suatu media sosial bahwa ada sejarah penyebaran Islam yang disembunyikan dan bahkan yang tidak pernah diajarkan di bangku sekolah, yaitu terkait ada khilafah yang sempat mendarat di Pulau Sumatera. Lalu bagaimana jika ada kelompok ormas Islam yang mendoktrin bahwa ideologi Pancasila tidak sesuai ajaran Islam dan bahkan ada yang beranggapan bahwa Pancasila sendiri terkena pengaruh haluan kiri? Gimana, Prof? Ya, sebetulnya ya sejarah penyebaran agama Islam di Nusantara ini banyak sisi-sisi yang masih tidak terdokumentasikan secara baik gitu ya. Kita punya sejarah yang nggak lengkap lah ya tentang itu gitu ya. Kita tahu bahwa abad ke-13 ada Samudra Pasai dan lain sebagainya. Kita tahu ada Wali Songo, tapi sebenarnya kita nggak tahu Wali Songo itu dari mana. Masing-masing Wali Songo itu sejarah pribadinya segala kan adalah sesuatu yang diperdebatkan. Lalu ada juga apakah Islam itu masuk lewat India atau lewat India dan Cina ya, karena Chengho itu kan Islam ya gitu, dan banyak perdagangan antara Cina dan Timur Tengah lewat India yang lewat Indonesia gitu ya. Ini semua nggak kita tahu, tapi di tingkat lokalnya terdokumentasinya terbatas. Mungkin Jawa agak banyak dokumentasinya, tapi bagian-bagian lain Indonesia tidak begitu banyak dokumentasinya. Terus bagaimana Islam kemudian masuk kepada Minangkabau segala ya, itu kan baru-baru ya abad ke-16 juga begitu ya. Lalu ke berbagai tempat di Nusantara ini di mana dia harus berakomodasi dengan budaya yang setempat, dengan kepercayaan setempat gitu ya. Kita tahu semua ada interaksinya gitu, tapi kita nggak tahu persisnya sebetulnya dinamika atau mekanisme bagaimana itu Islam kemudian kok jadi diterima gitu, misalnya oleh kerajaan-kerajaan yang tadinya Hindu-Buddha, kok tiba-tiba jadi Islam gitu. Ini apakah rajanya doang yang Islam gitu? Rajanya Islam beneran atau enggak gitu ya? Ini kan semuanya sesuatu yang nggak selalu jelas gitu ya. Nah, bahwa ada khalifah yang mendarat di Pulau Sumatera itu kemungkinan besar sih nggak benar. Karena ngapain dia sampai ke sini gitu. Yang ke sini biasanya pedagang gitu. Jadi sangat menurut saya sih sangat minim kemungkinannya bahwa dia khilafah itu bisa datang sampai ke
pinggiran dunia pada waktu itu seperti Indonesia ya. Nah, soal ini apakah Pancasila sesuai dengan Islam atau dan sebagainya. Satu hal yang perlu difahami menurut saya, dan mungkin banyak yang tidak setuju dengan saya nggak tahu, dan mungkin saya juga nggak perlu peduli. Pancasila itu menurut saya it can be anything to anybody. Jadi dia dibikin itu dulu tahun 45 supaya tidak ada konflik ideologis gitu ya, seenggaknya supaya proses pembentukan negara pasca kolonial itu terjadi secara lebih smooth gitu ya. Tapi kan dalam perkembangan waktu kan yang namanya Pancasila itu pengertiannya juga berubah-ubah gitu. Pengertian Pancasila Soeharto sama Soekarno beda gitu. P4-nya Ruslan Abdul Ghani, tahun 80-an itu beda dengan apa yang dikumandangkan sebagai makna dari Pancasila di tahun 50-an yang waktu itu dihubungkan dengan posisi neokolin, anti neokolin dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu Pancasila sendiri itu bisa dibawa hampir ke mana-mana aja oleh siapa aja yang kebetulan menguasai negara. Jadi dibilang bahwa dia anti-Islam atau dia pro kiri atau dia pro Islam dan sebagainya, tergantung siapa yang menguasai negara, dan Pancasila itu nanti mau dipakai buat apa sama dia. Terima kasih banyak, Prof. Silakan Mas Sulhan, mungkin ada pertanyaan lanjutan. Selamat siang Prof. Fedi. Perkenalkan, saya Sulhan tadi yang bertanya terkait dengan terkait kelompok-kelompok progresif itu nampak tersumbat atau tidak punya tidak bisa semasif kalangan Islam ataupun kalangan populis Islam seperti gerakan 212 dan lain sebagainya. Dan Prof. Edi tadi menyatakan bahwa ada kurangnya artikulator intelektual yang mampu membahasakannya dengan bahasa kaumnya mungkin. Saya menangkapnya seperti itu. Jadi kalau para kelompok 212 dan lain sebagainya itu punya banyak sekali tokoh yang mampu membahasakan dan mampu memancing amarah ataupun ini kalau dalam kelompok-kelompok yang disebut ekologis feminis, apakah itu muslim ataupun yang di luarnya itu, apakah mungkin ini yang dibutuhkan para artikulatornya yang itu mungkin dalam tubuh NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya yang menggunakan narasi agama, apakah memang seperti itu, dan posisinya seperti apa Prof kalau di Indonesia cendekiawan yang mampu menjadi penyambung lah narasi-narasi progresif seperti itu, apakah punya harapan atau enggak ideologi seperti itu, seperti mungkin kalau di gerakan kiri Muhammadiyah hijau itu, dan kalau di NU seperti gerakannya Gus Roy, Murtado dan lain sebagainya, itu masa depannya seperti apa Prof? Mungkin saya ingin bertanya seperti itu. Memang nggak ada artikulatornya, tapi kalau artikulatornya sehebat apapun, kalau referensi sosial, kultural, dan sejarahnya itu tidak mempunyai kekuatan menggugah, ya itu efektivitasnya juga nggak optimal gitu ya. Jadi memang kalau misalnya ada dari kelompok agama atau dari kelompok nasionalis yang ngomong tentang ekologi atau ngomong tentang keadilan sosial atau ngomong tentang hak-hak perempuan, itu biasanya akan lebih efektif daripada semata-mata ekolog atau semata-mata feminis, karena biasanya yang dengerin ya lingkungan dia aja sendiri gitu, lingkungan dia di kafe gitu. Jadi memang itu bahasa seperti itu mesti bisa di mainstreamkan gitu ya kepada kelompok-kelompok di luar lingkungan kafe ini gitu.
Itu yang menurut saya sangat terbatas gitu. Dan kebetulan juga kalau kelompok-kelompok Islam dan nasionalis ini, ya kalau pimpinan pucuknya segala itu ya terus terang aja nggak punya kepentingan untuk memajukan agenda-agenda seperti ini. Nggak punya kepentingan untuk mengajukan agenda-agenda seperti ini karena sudah menjadi bagian dari status quo. Ya, udah menjadi bagian dari status quo, menikmati patronase dari negara, hubungan dengan bisnis dan sebagainya gitu. Jadi itu yang menurut saya membuat tembok gitu ya buat berkembangnya diskursus seperti itu ya. Dan untuk diskursus seperti itu untuk lebih beresonansi dalam masyarakat, karena pada dasarnya tidak ada pihak yang kuat gitu di dalam masyarakat, di dalam negara juga yang punya kepentingan terhadap retorika seperti ini. Dan itu yang menjadi tembok yang sangat besar dan tinggi. Ya, itu udah saya jawab ya pertanyaannya jadi. Udah ya. Terima kasih, Prof. Selanjutnya langsung ke pertanyaan Gratia Winarta. Ini pertanyaan kedua, Prof. Sebagian besar masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi agama Islam, yang mana jika ada partai Islam yang memiliki figur yang diidolakan masyarakat, misal PKB dengan Gus Dur, Pan Amin Rais, Cak Nur pernah berorasi untuk PKS. Dari sini, apakah suatu saat nanti partai-partai Islam dapat menjadi kekuatan berupa demagog bagi demokrasi di Indonesia? Terima kasih, Prof. Kekuatan berupa demagog maksudnya apa ya? Gratia Permisi, Winarta. Prof. Maksudnya hadirnya orang-orang seperti Amin Rais yang mana sangat sering menggoncang demokrasi kita, Prof. Misal dalam setiap rezim, Amin Rais selalu mengkritik pemerintah, menimbulkan huru-hara politik, serta kekacauan. Mungkin seperti itu. Ya, kalau kamu lihat ya sejarahnya Amin Rais itu, kecuali tahun 98, 99, dan bahkan I would argue, bahkan tahun 98, 99, dia hanya bisa punya efektivitas kalau dia nyantol kepada yang lain. Kalau dia sendiri, nggak efektif. PAN-nya sendiri kan juga berkembangnya segitu-segitu aja. Bahkan sekarang dia udah kehilangan kekuasaan terhadap PAN-nya sendiri, yang dia bikin. Bagaimana dia mau menguasai kancah lebih luas? Jadi bisa orang seperti itu bisa ya tentunya menarik buat banyak orang gitu ya, bisa bikin spektakel politik, bisa bikin teater politik gitu ya, bisa masuk TV dan sebagainya. Tapi dampaknya secara luas dan dalam itu seberapa gitu? Menurut saya orang kayak Amin itu cuma punya dampak ketika dia nyantol. Dia nyantol Soeharto, pernah dia nyantol militer, gitu ya. Tapi ketika dia sendirian gitu, efektivitasnya sangat terbatas. Jadi kalau demagog seperti ini mau muncul, sangat besar kemungkinan dia muncul sebagai partner dalam koalisi lebih luas yang kemungkinan besar tetap didominasi oleh kelompok-kelompok status quo, kelompok-kelompok oligarki dan sebagainya gitu. Dan berperan untuk memajukan kepentingan mereka mungkin di dalam pertarungan antar elit ketimbang untuk memajukan aspirasi dari arus bawah misalnya gitu ya. Walaupun bahasanya bahasa arus bawah. Terima kasih, Prof. Teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Oh, belum ada. Jadi begini, Prof. Semua kali pertanyaan. Yang saya tangkap, populisme itu kan terjadi karena adanya demokrasi ya, Prof. Dan nantinya bagaimana sih dampak populisme Islam sendiri terhadap masa depan demokrasi di Indonesia? Sebenarnya populisme itu
artinya kalau ya, dari segi yang lebih komparatif nggak harus muncul dalam konteks demokrasi saja ya, tetapi demokrasi itu memang memberikan banyak peluang gitu ya untuk populisme berkembang ya. Jadi populisme itu menurut saya adalah suatu gejala dari penyakit dalam demokrasi. Demokrasi yang banyak penyakitnya gitu. Dan demokrasi kita ini adalah demokrasi yang banyak penyakitnya karena dia itu masih menjadi instrumen dari kekuatan-kekuatan elit. Dia itu menjadi dia memberikan spektakel atau teater setiap 5 tahun sekali ya secara nasional, kemudian ada pilkada dan lain sebagainya gitu di mana orang merasa berpartisipasi politik dan sebagainya. Tapi dia merupakan semua itu merupakan bagian dari suatu arsitektur politik di mana kekuatan-kekuatan elit itu sebetulnya saling berkompetisi, saling bernegosiasi, dan sifat eksklusionernya masih sangat tinggi gitu. Di mana tidak semua kepentingan dalam masyarakat terwakili di dalam pertarungan politik. Ya, kepentingan bisnis misalnya jauh lebih terwakili dari kepentingan petani misalnya, dari kepentingan buruh misalnya. Kita bisa lihat dengan Omnibus Law. Gitu ya. Jadi itu kenapa populisme itu sekarang berkembang, juga bukan hanya di Indonesia. Jadi bahkan di masyarakat di mana demokrasinya lebih mapan, kita lihat kan ada gejala-gejala populisme yang menurut saya adalah tanda bahwa ada sesuatu yang sakit di dalam demokrasi di Inggris, di Amerika, di Eropa dan sebagainya, bahwa dia tidak bisa menangkap aspirasi dan dia ada terjadi akumulasi frustrasi dan kemarahan yang tidak bisa dicerna gitu menjadi sesuatu yang positif gitu oleh sistem yang ada, sehingga sifatnya reaktif dan negatif gitu dampaknya. Nah, itu makanya populisme di Indonesia itu ya muncul dalam alam demokrasi ini karena demokrasinya tetap elite centered dan tidak inklusif. Dan di Indonesia ini kan sendiri sedang marak populisme Islam besar-besaran ya, Prof, setelah aksi 212. Nah, kira-kira nantinya apakah mungkin politik di Indonesia ke depannya akan semakin dikendalikan oleh populisme Islam itu sendiri, dan tantangan apa yang akan dihadapi masyarakat Indonesia dengan maraknya populisme Islam itu, Prof? Ya, kalau saya pikir untuk seenggaknya jangka pendek dan mungkin menengah, populisme Islam itu tidak akan menguasai civil society dan tidak akan menguasai negara di Indonesia. Tidak dalam jangka pendek ataupun menengah. Tetapi dia kemungkinan akan menjadi junior partner di dalam koalisi-koalisi lebih besar, di mana dia fungsinya adalah memobilisasi sentimen masyarakat demi kepentingan oligarki-oligarki yang saling berkompetisi untuk menguasai negara dan sumber daya ekonomi. Jadi bahasanya itu akan semakin bermoral dan merujuk kepada hal-hal yang punya aspek-aspek simbolisme Islam dan sebagainya. Tetapi yang akan tetap diuntungkan adalah kelompok-kelompok elit yang berhasil untuk mendayagunakan kelompok-kelompok yang mampu untuk memakai bahasa ini dan menarik simpati dalam masyarakat lebih luas. Jadi bukan populisme Islam yang menang, tapi populisme Islam itu dipergunakan atau menjadi junior partner gitu dalam aliansi yang lebih luas. Itu yang lebih mungkin terjadi menurut saya. Berarti sekarang populisme Islam itu pada kenyataannya banyak digunakan elit untuk mengendalikan umat, begitu ya, Prof? Iya, kurang lebih begitu. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi masuk, Prof, dari Safir Nur M.
Izin bertanya, Prof, untuk para pengikut Cak Nun, MH Ainun Najib atau Jamaah Ma'iyah ini sendiri, apakah sudah bisa disebut sebagai populisme Islam? Lalu menurut Profesor sendiri, Cak Nun ini koordinat politiknya berada di mana? Karena menurut saya, Cak Nun dan Ma'iyah ini hanya berkumpul untuk mengkritik status quo, namun cenderung jarang melakukan aksi langsung, tidak seperti para Jamaah 212 dan kawannya. Saya udah agak lama nggak ketemu sama Cak Nun dan udah agak putus sama dia dan nggak kurang mengikuti jejak politiknya sejak jatuhnya Soeharto lah gitu ya, kan pada waktu itu 98 99 dia banyak muncul gitu. Setelah itu dia mungkin agak di belakang layar, tapi mungkin dia agak susah untuk diterima di kalangan kelompok-kelompok yang memakai simbol-simbol keislaman yang mau diutarakan sebagai garis keras gitu ya, atau murni gitu ya, karena dia kan ada elemen-elemen sufinya sangat kuat di ininya di dalamnya, walaupun AKP juga sufi sebenarnya juga sangat kuat loh ya, tapi dalam konteks Indonesia gitu ya di mana bahasa politik populisme itu semakin banyak digiring kepada puritanisme, itu mungkin susah dia untuk mendapatkan tempat di situ karena karena posisi dia di dalam kancah keislaman itu ya yang sangat dekat dengan kelompok-kelompok yang lebih sufi, sehingga sulit untuk digembor-gemborkan aspek puritannya. Mungkin karena itu dia nggak diajak main 212 dan sebagainya. Terima kasih, Prof. Dan ini mohon maaf teman-teman karena waktunya tadi sudah hampir 1 jam ya, Prof. Mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bertanya untuk yang terakhir. Oh, ini ada sudah masuk, Prof. Izin bertanya, Prof, dari Hendri Salam. Saya ingin menanyakan tentang isu sangat hangat mengenai Israel dan Palestina, tetapi saya lebih fokus di tubuh internal Palestina yang memiliki 2 kepemimpinan di wilayah West Bank oleh Fatah dan di Gaza oleh Hamas. Alih-alih 2 faksi ini bersatu, mereka justru saling berlawanan karena memiliki prinsip, ideologi, dan kepentingan yang berbeda. Tujuan dari Hamas sendiri yaitu mendirikan negara Islam, tetapi dia merdeka, tetapi Fatah lebih ingin menjadi negara sekuler jika Palestina merdeka. Dan sikapnya terhadap Israel, Hamas cenderung lebih keras dibanding Fatah yang mengedepankan diplomasi. Hamas juga diduga dibuat oleh Israel sendiri dan dianggap kelompok teroris oleh beberapa negara termasuk Saudi Arabia. Pertanyaan saya, lantas kemerdekaan apa yang diharapkan jika dalam tubuh Palestina tidak ada persatuan sama sekali? Kemerdekaan apa yang ingin diraih jika 2 faksi terbesarnya justru saling sikut demi kepentingan masing-masing? Terima kasih, Prof. Ya, persoalannya bukan hanya dalam diri gerakan Palestina itu sendiri, tetapi secara lebih luas di dalam geopolitik negara Arab itu, negara-negara Arab itu. Jadi yang dukung Palestina itu sejak tahun 60-an dan 40-an sebetulnya ya tergantung menguntungkan dia atau enggak gitu ya. Dari Raja Hussein dulu di Yordan yang sempat mengusir PLO di tahun berapa tuh, 60-an atau 70-an saya lupa, sampai kepada pemerintah-pemerintah di Lebanon dan di Syria dan sebagainya belakangan. Tapi dari segi ini pergerakan Palestina sendiri, pertama mungkin perlu diingat ya bahwa gerakan Palestina itu yang muncul setelah tahun 40-an dan kemudian berkembang sehingga didominasi oleh PLO ya yang didominasi oleh Al-Fatah ya, adalah gerakan nasionalis, bukan gerakan Islam. Di dalam Al-Fatah itu ada kelompok Marxis Kristennya George Habash di tahun 70-an. Elemen yang cukup penting di dalam PLO gitu ya. Yasser Arafat itu pimpinan Al-Fatah, bukan seorang Islamis gitu. Ya.
Nah, tapi kan perjuangan Fatah dan PLO ini kemudian jatuhlah ininya pamornya karena ya setelah perjanjian Camp David pun di tahun 70 berapa itu 78 atau 79 itu ternyata ya orang Palestina tetap aja di apa namanya diopresi dan dipinggirkan, sehingga ketika muncul kelompok-kelompok politik Islam di bagian-bagian dunia Timur Tengah lainnya, ya muncullah Hamas gitu. Hamas hubungannya antara lain dengan Ikhwan di Ikhwan di Mesir, makanya Gaza itu kan dekat ke Mesir gitu kan. Jadi hubungannya itu ke sana gitu ya. Fatah kan di sebelah sini yang lebih dekat ke Yordania, lebih dekat kepada tempat-tempat di mana kelompok-kelompok yang mengundangkan nasionalisme dalam perjuangan Palestina itu lebih kuat gitu daripada perjuangan Islamismenya. Jadi misalnya Raja Hussein maupun Hafez al-Assad dan sebagainya tidak pernah ngomong Islamisme, gitu kan? Jadi backing mereka itu beda gitu loh. Jadi itu persoalannya, backing mereka beda secara sejarah gitu. Ya, jadi konteksnya seperti itu. Nah sekarang PLO dan Fatah itu sangat jatuh pamornya karena penuh dengan korupsi dan sebagainya pemerintahannya di West Bank itu ya, tepi barat Sungai Yordan itu, sedangkan Hamas ini heroik gitu kelihatannya. Jadi kan semakin menarik buat banyak orang gitu ya. Terutama orang-orang juga yang di luar Palestina, di luar khazanah dunia Arab gitu ya, ini heroik gitu kan. Nah, persoalannya saya kira dunia itu tidak akan mau berkomunikasi dengan Hamas. Sedangkan ininya solusi apapun di Timur Tengah yang bisa memungkinkan two-state solution, ada Israel, ada Palestina, harus ada representasi dari Palestina itu sendiri gitu kan. Nah, dunia ini ya karena ya berbagai faktor itu sangat sulit akan diajak berbicara dengan Hamas. Sedangkan PLO, Fatah itu begitu korup dan begitu inkompeten. Nah, yang susah apa? Siapa? Ya masyarakat Palestina ini yang sekarang dibunuh-bunuhin sama Israel. Ya, jadi itulah persoalannya itu mendarah daging, menjejarah gitu, bukan hanya sekarang aja ada perbedaan antara Fatah dan Hamas. Baik, terima kasih sekali Prof. Alhamdulillah tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang-bincang dan diskusi tentang populisme Islam. Nah, teman-teman, kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari narasumber kita, Profesor Fedi, tentang populisme Islam khususnya, yaitu yang mana populisme Islam muncul sebab terdapat kesenjangan struktur ekonomi dari kapitalisme itu sendiri. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan pada hari ini menjadi bermanfaat. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas ilmu yang dipaparkan. Terima kasih, Prof. Selamat siang, selamat sore semua. Selamat siang. Semoga materi hari ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai ilmu sosial dan politik. Terima kasih juga kepada teman-teman audiens yang menyimak dengan sangat antusias. Dan terima kasih kepada teman-teman Madat Club, Komunitas Madani, serta Klub Seribuku. Terakhir, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya bahwa jangan lupa ikutan giveaway dari Madat Club. Jadi kalian bisa langsung cek di Instagramnya Madat Club dan langsung ikuti
giveaway-nya. Semoga beruntung. Saya Krida, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.